Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Kunti Ernawati, Hanif Elsa Fitriana, Riki Septian, Yanti Rahayu, Aka Dika Firdaus, Dona Makfirah, Adinda Nurfadia, Mega Indah, Mega Ashifa, Anisya Aulia, Indah Febriza. Apa itu surveillance? Surveillance kesehatan masyarakat adalah pengumpulan, analisis, dan analisis data secara terus-menerus dan sistematis yang kemudian didiseminasikan atau disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Surveillance memantau terus-menerus kejadian dan kecenderungan penyakit, mendeteksi dan memprediksi outbreak pada populasi, mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit seperti perubahan-perubahan biologis pada agen, vektor, dan reservoir. Selanjutnya, surveillance menghubungkan informasi tersebut kepada pembuat keputusan agar dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian penyakit. Surveillance memungkinkan pengambilan keputusan untuk memimpin dan mengelola dengan efektif. Surveillance kesehatan masyarakat memberikan informasi kewaspadaan dini bagi pengambilan keputusan dan manajer tentang masalah-masalah kesehatan yang perlu diperhatikan pada suatu populasi. Surveillance kesehatan masyarakat merupakan instrumen penting mencegah outbreak penyakit dan mengembangkan respon segera ketika penyakit mulai menyebar. Informasi dan surveillance juga penting bagi Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan donor untuk memonitoring sejauh mana populasi telah terlayani dengan baik. Oke, untuk yang selanjutnya, surveillance berbeda dengan pemantauan atau bisa disebut monitoring biasa. Surveillance sendiri dilakukan secara terus-menerus tanpa terputus atau biasa disebut dengan kontinu. Sedang pemantauan dilakukan intermiten atau episodik. Dengan mengamati secara terus-menerus dan sistematis, maka perubahan-perubahan kecenderungan penyakit dan faktor yang mempengaruhinya dapat diamati atau diantisipasi, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah investigasi dan pengendalian penyakit dengan tepat. Tujuan surveillance. Surveillance bertujuan memberikan informasi tepat waktu tentang masalah kesehatan populasi, sehingga penyakit dan faktor risiko dapat dideteksi dini dan dapat dilakukan respon pelayanan kesehatan dengan lebih efektif. Tujuan khusus surveillance memonitor kecenderungan tren penyakit, mendeteksi perubahan mendadak insidensi penyakit untuk mendeteksi dini outbreak, tata fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dokter praktik, komunitas dinas kesehatan kabupaten atau kota provinsi, pusat peristiwa penyakit, kesehatan populasi intervensi, keputusan pelaporan informasi, umpan balik. Yang keempat, menentukan kebutuhan kesehatan prioritas, membantu perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kesehatan. Yang kelima, mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kebutuhan riset. Prinsip surveillance. Yang pertama itu identifikasi kasus dan masalah kesehatan serta informasi terkait lainnya. Data yang dikumpulkan harus jelas, tepat, dan ada hubungannya dengan penyakit yang bersangkutan. Kedua, perekaman atau pelaporan. Untuk sumber data, menyediakan data yang diperlukan dalam penyelenggaraan surveillance epidemiologi, termasuk rumah sakit dan puskesmas. Ketiga itu pengolahan data menjadi informasi. Mengolah data adalah merubah data mentah untuk memperoleh keterangan-keterangan ringkasan yang berupa angka-angka ringkasan. Keempat, analisis dan interpretasi data. Tujuannya itu untuk melihat variabel-variabel yang dapat menggambarkan masalah. Kelima, penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkannya. Keenam, umpan balik atau feedback. Feedback adalah respon yang diberikan oleh penerima pesan
kepada pengirim sebagai tanggapan atas informasi yang dikirim pesannya. Selanjutnya ada fungsi surveillance. Surveillance memungkinkan pengambilan keputusan untuk memimpin dan mengelola dengan efektif. Surveillance kesehatan masyarakat juga dapat memberikan informasi kewaspadaan dini bagi pengambil keputusan dan manajer tentang masalah-masalah kesehatan yang perlu diperhatikan pada suatu populasi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perbedaan antara surveillance dengan pencatatan dan pelaporan. Nah, dari definisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014, surveillance merupakan kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Nah, untuk pencatatan dan pelaporan sendiri, menurut Pontoh pada tahun 2013, merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan data umum, sarana, tenaga, dan upaya pelayanan kesehatan di puskesmas, yang tujuannya agar mendapatkan semua data hasil kegiatan puskesmas, termasuk puskesmas dengan tempat tidur, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan desa, dan juga posyandu. Nantinya, data yang berkaitan akan dilaporkan kepada jenjang administrasi di atasnya, sesuai dengan kebutuhan secara benar, berkala, dan teratur, gunanya untuk menunjang pengelolaan upaya kesehatan masyarakat. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa surveillance bersifat khusus terhadap kejadian penyakit. Tetapi, pencatatan dan pelaporan bersifat lebih umum, karena mencakup segala hal terkait kesehatan dan pelayanannya di fasilitas kesehatan, seperti data umum dan demografi, ketenagaan, dan kegiatan pokok. Kesamaan keduanya terletak pada tujuan akhir, di mana surveillance dan pencatatan pelaporan nantinya akan digunakan untuk membuat kebijakan di tingkat yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya ada sistem surveillance. Yang pertama ada deteksi kasus baru, yaitu mendeteksi banyaknya kasus baru yang terjadi setiap harinya. Yang kedua, pengumpulan data. Setelah deteksi kasus baru dilakukan, data dikumpulkan. Yang ketiga, pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data diolah menjadi informasi yang mudah dimengerti dan lebih singkat. Yang keempat, diseminasi, yaitu data yang sudah diolah menjadi informasi baru disebar pada kelompok tertentu yang membutuhkan, misalnya untuk kantor kesehatan wilayah, yang kemudian dapat menjadi bahan pembuat kebijakan. Yang kelima, ada peningkatan perencanaan kesehatan, yaitu data yang didapat menjadi bahan untuk meningkatkan perencanaan kesehatan. Dan yang terakhir ada perubahan yang diperlukan, yaitu untuk melihat kembali apakah kebijakan yang ada sudah sesuai dengan keadaan saat ini, apakah masih diperlukan atau tidak diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.